Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yawmina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabihi wal ali. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yanbaghi an yakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan ghaira hasidin. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul qalu inna banal muallim yakunu aliman li anna al muallima yuridu an yakuna talamiduhu fil qur'ani ulama bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang kesempatan diberikan keberkahan ini, insyaallah kita memulai pagi dengan mengkaji ilmu-ilmu yang merupakan warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita mulai di awal-awal hari ini dengan langkah kebaikan, semoga hari-hari kita diwarnai dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang sudah kita baca di lidah maupun di luar salat kita semakin menambah dan menumbuhkan serta menambah himmah kita dalam menuntut ilmu dan menggembirakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampailah pada nasihat yang dihantarkan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim, sampai pada kalimat yanbaghi ay yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan. Yanbaghi ay yakuna sahibul ilmi, yanbaghi sepantasnya ayyakuna sahibul ilmi, hendaknya orang yang memiliki ilmu. Sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu, dan kita termasuk orang yang memiliki ilmu tersebut. Musyfiqan, bersifat kasih sayang, perhatian, empati. Nasihan, dan juga bisa memberikan nasihat, utamanya terhadap diri sendiri. Nah, jadi orang yang memiliki ilmu itu sudah sepantasnya punya karakter kasih sayang, perhatian, ya. Lebih daripada itu juga bisa memberikan nasihat, utamanya diri sendiri dan lagi kepada orang-orang yang terdekatnya. Ya minimal nasihat itu kita tuliskah mungkin di status atau di story. Nah, ringan-ringan aja nasihatnya, ada mengandung nilai dakwah, ada apa-apa. Nah, itu bagi orang yang menuntut ilmu, mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberi nasihat, utamanya kepada keluarganya. Ghaira hasidin, dan orang yang memiliki ilmu tersebut mestinya pula ghaira hasidin, bukan menjadi orang yang pendengki, pahirian. Orang yang memiliki ilmu itu tidak sepantasnya dengki kepada orang lain. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Adapun atau bermula orang yang memiliki sifat hasad itu yadurru, yaitu memudaratkan, membahayakan, wa la yanfa'u, dan justru tidak membuahkan manfaat atau membuahkan hasil. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, sifat hasad tersebut dengki, ya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi kita, ujar Nabi, iyyakal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun naru al khataba. Iyyaka, itu takdirnya ayat hadar iyyaka, ujar Nabi, hati-hatilah
waspadalah memiliki sifat dengki. Karena orang yang memiliki sifat dengki, pahirian tadi atau ajaran Nabi, itu diibaratkan api yang membakar kayu bakar. Ya kayu bakarnya kering pulang. Kalau ibaratkan kita kayu bakar itu tuh kayu pohon kan, itu masih basah statusnya, itu bukan kayu kering. Itu habis itu dimakan api. Apalagi al-khatab itu kayu yang kering pulang. Artinya apa ya? Sifat dengki tadi itu meluluh lantakan amal ibadah seseorang tersebut, segala bentuk kebaikan. Kalimatnya jemaah mana salim kalau dinamakan itu al-hasanat, alif dan ta. Seluruh amal kebaikan tersebut diluluh lantakan, habis akhirnya. Nah, itu sifat dengki itu. Apalagi sampai dengki tadi itu, iri tadi itu sampai merujuk kepada perbuatan. Namun masih di hati aja masih salah. Tapi kalau sudah mengarah kepada perbuatan fisik, berbuat untuk menghilangkan apa yang dihirinya tersebut sampai membinasakan orang lain, itu luar biasa. Nauzubillah min dzalik, bahaya luar biasa. Sebagaimana kita jelaskan pula di minggu yang lalu, hasad dengki tersebut justru saking tidak bermanfaatnya, kita dengki kepada orang lain, justru nikmat yang ada pada orang lain tidak hilang. Kalau mungkin secara lahiriah seandainya kita dengki kepada orang, lalu kita hirinya hilang ampunnya, kira dari segi dunianya masih untung, di segi dunianya akhirnya tetap rugi. Kita hiri lawan seorang, hilang ampunnya, biasanya apok liur artinya itu pasti kita engkau aja orangnya mati sama sekali atau apa bisa itu jakanya tuh, tapi kan hilang masalahnya. Malah justru orang yang mempunyai sifat dengki tersebut itu semakin membubuk di dalam hati orang tersebut, dan justru kadang-kadang yang dihiri malah tambah nikmat jadinya. Nah, jadi kalau kita berpikir memiliki sifat kedengkian tersebut, itu justru membahayakan terhadap orang yang memiliki sifat tersebut dan memberikan kerugian terhadap dirinya. Utamanya sisi ibadah itu hilang pahalanya. Ayo kalau kita jadi ibadah turiah minta lihat orang lain, tuh hilang pahalanya sudah. Apalagi sudah ini memang sifat dengki tersebut, dan tidak akan ada habis-habisnya tersebut. Sebagaimana yang terjadi ketika iblis laknatullah alaih dikeluarkan daripada surga tersebut dengan sebab perlakuannya juga. Ya, sebab perlakuannya dengki kepada Nabi Adam sehingga tidak puas ia dikeluarkan, orang lain harus keluar juga kayaknya. Itu kedengkian yang luar biasa. Dan sebagaimana pula ya, Nabi kita dilahirkan tersebut, itu informasi Nabi dilahirkan tersebut itu ditutup-tutupi informasinya sejak lalu, sejak cerita lama sudah ditutupi informasinya bahwa Nabi akhir zaman akan lahir orang Arab. Kehendak orang Yahudi itu ditutup kehendaknya Nabi itu dari bangsa Yahudi. Tapi justru Nabi kita lahir dari bangsa Arab, suku Quraisy. Beritanya ditutup informasi tersebut, sehingga tidak jarang itu diriwayatkan ada seorang pendeta tersebut, seorang pendeta aja kita tokoh agama Yahudi itu diriwayatkan ada seorang anak daripada Yahudi tersebut membuka lembaran kitab itu, tiba-tiba di tengah kitab Taurat itu ada selembar hilang berbit. Apa curiga ini? Jadi dimasukkan abahnya nang tokoh Yahudi tadi di dalam sebuah fa'adkhalana sunduk, dimasukkan ke dalam sebuah peti. Dilarang untuk membuka. Ketika abahnya meninggal dunia, seorang tokoh Yahudi tadi anaknya penasaran. Dibongkar sebuah kotak besi tadi, ternyata ada itu sifran wahidah, satu lembar catatan yang ternyata satu catatan itu informasi Nabi akhir zaman akan dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi Muhammad itu justru belum dilahirkan, tapi kisahnya sudah viral. Itu disyaratkan. Nah, kebenaran itu ditutup oleh orang-orang Yahudi tentang punya keistimewaan umat Nabi Muhammad, punya keunggulan melebihi daripada umat yang lain. Tapi karena sudah hasadan min indi anfusihim, karena ada kedengkian terhadap Nabi tersebut, sampai kebenaran ditutupi. Itu gambaran kalau orang sudah hiri nang bujurkin kena di padahalnya. Itu kedengkian kan.
Makanya disebutkan di Al-Quran kalau walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridha atau tidak akan pernah senang kepada orang Islam hatta tattabi'a millatahum, sehingga mereka kita nih Islam tattabi'a millatahum, mengikuti gaya perilaku orang Yahudi. Artinya orang Yahudi dan Nasrani itu berpikiran kayak gini, tidak penting kita ini masuk atau ada agama buatnya, cukup tabi'ah, ikut gaya mereka kan, pola pikir mereka, sudah syukur bagi mereka. Kenapa? Karena memang berdasarkan kedengkian tadi itu. Nah itu daripada sifat hasad tersebut. Jadi perilaku yang seperti itu bukan saja dilakukan yang saat-saat ini saja bagi orang Islam, tapi bangsa Yahudi pun kedengkian mereka tersebut semakin membubuk dikarenakan Nabi akhir zaman bukan dari Yahudi tapi justru dari suku Arab, bangsa Arab. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat tadi. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu yaqulu, dan adalah guru kami dari pengarang kita Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul, beliau berkata, qalu, para ulama mengatakan, inna banal muallim yakunu aliman, sesungguhnya anak seorang guru, anak ulama nih, yakunu aliman, ya, keadaan mereka tersebut menjadi orang alim, atau bahasa sederhananya, berapa banyak anak ulama tersebut menjadi ulama juga. Nah, itu mumpati kuitannya nih. Li'annal muallim yuridu ayyakuna talamidhu, ya, karena bahwasanya seseorang yang mengajar tersebut, seorang guru tadi, yuridu menginginkan atau menghendaki ayyakuna talamidhu, muridnya tersebut menjadi alim atau ahlinya fil Quran, dalam urusan Al-Quran, ulama, menjadi seorang ulama, fabi barakati i'tiqadihi, maka dengan berkat keyakinan atau kesungguhan si guru tadi, wa syafaqatihi, itu yang menjadi catatan, dan sifat kasih sayang maupun perhatian daripada seorang guru tadi, yakunu ibnuhu aliman, maka jadilah anaknya tersebut orang yang alim. Nah ini gambaran bahwasanya isyarat orang tersebut anaknya saleh diawali orang tuanya yang saleh. Itu pada umumnya kita menyambutnya kayak ini, anak guru tuh ya alim, abahnya pangalim, biasa gitu. Nah jadi ukurannya kepada kita salahul abah, salahul abna. Kealiman orang tua tersebut sangat besar diharapkan menjadi kealiman dan kesalehan anaknya pula. Dan kebalikannya, kealiman seorang anak itu tergantung bagaimana saleh dan didikan orang tuanya. Jadi saat ini pian ini anak pribadi ini menanam seorang. Nah, panang pian gawe di kampus ilmu pian nang pedisi. Ini pian sedang menanam generasi pian. Terserah pian jadi. Nang dikhawatirkan ya memang ada memang orang-orang yang memang dalam keadaan masa mudanya tersebut dihabiskan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Anaknya alim, mungkin ada, mungkin kebaikan dengan cara taubatnya yang benar orang tuanya bisa, dan itu banyak terjadi. Tapi optimisnya lagi, lebih lagi, kalau kita yang sudah menanam kebaikan tersebut, Allah tentu lebih memandang lagi kepada kita yang memang jelas menyiapkan generasi keturunan kita dengan kesalehan kita tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya ujar orang lain apa? Usahakan dan mengkhianati hasil. Sesuai juga. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tentu kebaikan tersebut akan dibalas kebaikan pula. Ataupun dengan kebaikan yang berbeda. Nah, ini kalau kita lihat dalam kitab ini, anak ulama tersebut menjadi ulama pula karena abahnya ulama. Wa syafaqatihi, dan sifat kasih sayang abahnya tersebut baik kepada anaknya ataupun murid-murid yang lainnya. Si guru nih bagus lawan anak, itu anak seorang, tapi bagus pula memperlakukan anak orang lain. Contohnya tuh kada bangale bisi pesantren, nah misalkan pengasuh lawan orang baik, itu sebagai bentuk tanaman seolahnya harapan ya Allah ulun baik lawan murid ulun, nah tolong baikakan kesan anak ulun juga, itu tabungan.
Maulun kada bisi murid, maka statusnya masih murid ai kita lagi siap-siap itu. Itu sebagai bentuk amal yang bentuknya semacam kayak tawassul sepertinya itu. Nah, tadi wasyafaqatihi dan kasih sayang orang tuanya yang ulama tadi, yakunu ibnuhu aliman, maka anaknya pun menjadi orang yang alim. Banyak kalau kita mendengar di TV-TV lah, bagus guru mendidik anak biar gurunya kami lah kada sembahyang pusang sih, tahulah viral ini dihukum kira-kira kada sembahyang, timbul kuitan dan dilaporkan. Nah, kira-kira media itu bisa menilai aja sudah, wajar aja tuh, wajar kalau seandainya guru itu menyangsi memberikan punishment atau hukuman kepada seorang murid itu kalau kita mengacu kepada ketentuan fikih berapa tahun anak dipukul. Yolah, itu tuh hak barangnya. Pukulannya pun diberikan standar, pukulannya ghaira mubarrihin, yang tentunya tidak memberikan kecederaan yang fatal. Apalagi hukuman biasa-biasa aja, kenapa malah laporkan ke polisi? Nah, ini kita berpikir aja sudah. Polisinya menerima apa laporan? Cok benar juga. Kita terang-terangan aja. Apanya malah laporkan seperti itu? Nggak ada demo guru beratahan. Ya jurang tuh air susu dibalas dengan air tuba tuh. Lebih kasarnya air susu dibalas dengan racun. Lebih kasarnya tuh. Guru mendidik, sekalinya guru mendidik sedang berproses untuk mendidik ini, malah orang tuanya mengeluarkan pembelaan, jangan dihukum anakku kayak itu kan maksudnya. Mana tuh mana otak tuh itu sudah kasar, di mana-mana otak seperti itu. Bagus sudah itu diberikan arahan. Kalau di sekolah umum aja kada menerima anak disangsi gara-gara kan sambayang, apalagi masuk pesantren begini. Mental tisu begini. Iya. Kita paham di lokasi pondok karena kita memang mengelola pesantren. Di luar aja kada tahan itu. Khawatirnya anaknya yang luncak seperti itu tuh mungkin bisa diawali karena orang tuanya yang memberikan pendidikan manja pada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak tercukupkan dengan manjaan di rumah, di luar perusahaan anaknya. Nah, itu. Lebih daripada itu, orang tuanya memang tidak memiliki edukasi tentang hal-hal keilmuan tersebut, sehingga tidak ada pendidikan karakter, membiarkan anak tersebut malah berbalik membenarkan kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Pada intinya sudah anaknya kayak itu urip-uritannya kada berilmu gitu ya sudah. Nah, makanya kita nih mempersiapkan nih, antum yang hadir di majelis ini mempersiapkan generasi pian seorang. Nah, itu tuh permasalahan yang terjadi. Indonesia sudah fatal, krisis akhlak, krisis moral. Wa kana yuka anna sadral ajal burhan al-a'immah ja'ala waqta sabqi libnaihi as-sadr syahid Hisamuddin wa sadr Sa'id Tajuddin waqta ad-dhahwah al-kubra ba'da jami' asbaq fa kana yaqulani inna tabi'atana takillu wa tamullu fi dhalikal waqti. Dan adalah dihikayatkan bahwasanya Al-Imam Burhan al-A'immah, salah seorang ulama yang dijelaskan dalam kitab ini, beliau tersebut menjadikan waktu belajar untuk kedua anaknya itu, orang tuanya memanage, mengatur waktu gasan si anak tadi, As-Sadr Syahid Hisamuddin wa Sadr Sa'id Tajuddin, maksudnya anak sidin yang bernama Hisamuddin dan Tajuddin. Waktu Dhahwatul Kubra, waktu pertengahan hari Al-Kubra itu jadi kita waktu haratan kepanasannya pertengahan hari leh. Ba'da jami'il asbaq, setelah selesai seluruh pelajaran yang telah dikaji. Fakana yaqulani, maka keduanya si anak tadi berkata, inna tabi'atana, sesungguhnya watak kami ya, takillu itu tumpul, watamillu dan bisa bosan, fi dzalikal waqti pada waktu itu. Ya, kita ini kan sudah lapah-lapahnya, amun kita ini nyaman masih siang kayak apa aja belajar ruangan masih basi adem-adem, orang dulu kada basi panas sama panasnya bian disuruh tuh berhafal-hafal misalkan di tengah panasnya itu mah mun pagi nah ini masih mending kira-kira.
jam 2 jam 3 disuruh mengkaji materi itu atau presentasi makalah di panas tangga ini. Bisa ada nambah ucap sako anu ustaz teh ulunnya kada mau menyampaikan kada bisa sinyal lagi di panas tang ini kira-kira kayak itu. Waktunya. Tapi kalau kita di ruangan adem sudah segala macam dengan dimanjakan segala fasilitas sudah kan. Dimanjakan segala fasilitas. Kampus lain mungkin belum tentu bahas yang kayak ini. Masih nyaman kita. Bahkan gurunya kadang belum datang berapa gulang-galik berbahan di sini di kelas. Anu apa nih? Semangat ke kampus namanya. Mengawa bebu bental, so bebu tilam, jangan anu lebih adem pada di rumah aja. Lebih nyaman pada di rumah. Akan dimanjakan gitu. Nah, dulu mereka tersebut tamillu wa takillu, ada bosan, merasa lelah karena di kondisi yang saat itu tuh luar biasa, panas, terik luar biasa, tapi masih semangat. Faqala abuhuma, maka berkatalah kedua orang tua anak tadi, innal ghuraba wa auladal kubara ya'tunani min aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum fa bi barakati syafaqatihi faqa ibnahu ala aktsari fuqaha ahli al-ardi fi dalikal asri fil fiqh. Maka berkatalah kedua orang tua anak tadi, sesungguhnya ujar beliau, ya, al-ghuraba, ya, para pengembara. Al-ghuraba itu orang asing yang menuntut ilmu jauh-jauh, ghuraba. Wa auladal kubara, dan anak-anak para pembesar, anak-anak tokoh, anak orang-orang badahi ya bahasa Banjar kita. Ya tunani, mereka tersebut datang kepada aku min aqtaril dar ardi, daripada penjuru-penjuru wilayah. Kan kita orang nuntut ilmu tuh dulu jauh-jauh datang. Dan kita ini macam-macam lah, anak-anak menonton tabur ke sini sejam perjalanan. Nah, itu macam-macam tuh. Ada nang paling parak juga di mana tuh, ada bukan kita nih nang paling jauh matan mana? Ada dah kalau matan Samarinda ke sini, ada dah kalau sana kita ada orang kampus juga. Maksudnya orang-orang yang jauh kah? Kalau guru yang paham tuh merasa kasihan matan jauh, tapi dia gurunya aku jauh juga sama-sama nih. Jadi kalau murid itu lelah, guru tuh lapah lagi. Jauhnya sama mungkin. Di mana lapahnya? Kalau pian hanya sekadar menyerap informasi, tapi guru itu lebih lapahnya satu malam mengkaji bedahulu. Ya bahasa orang pondok tuh mutolaah, bedahulu baca. Setelah itu dibacakan dan dijelaskan pulang. Setelah dijelaskan tokoh muridnya paham lah pian. Kadek je pulang, malah lapahnya. Nah itu tuh ujian guru tuh. Ujian guru. Makanya jurang guru tuh tanpa tanda jasa aja orang tah. Istilahnya tah. Nang setiap tanpa tanda jasa jaka tentara tuh ada. Wah, ada. Polisi tuh ada melati, ada apa tuh. Nah, nang pangkat tuh. Guru ada lah. Jadi makanya kita protes benar tuh ketika guru dilaporkan ke polisi itu protes benar. Kada sesuai. Dijelaskan tuh ke gurunya nah memahamakan untuk dirinya seorang. Jaka ibaratakan tuh pian ni mamiwak nasi yang sudah masak. Jadi guru itu di kampus itu jaka ibaratakan matan benihnya direndam. Imbah tuh pulang sudah cuk ditaradak aja orang mamacak orang menyembah di sini. Karena sudah pulang mau urai, mau manen segala macam. Jadi baras, diproses pulang, dimasakkan. Nah, menyuap aja lagi. Sekali disuapin, bocap, kadi bisa makan nasi. Oh, malapahnya. Tentang itu guru tuh umpamanya. Paham lah guru. Kada, oh my guru. Maka guru nang paham yang seperti ini, inya sadar. Bukan aku yang memahamkan, tapi ada di balik zat yang memiliki kepahaman secara otoritas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Jadi, makanya guru-guru nang paham itu kada perlu berhimat-himat memaksa murid. Paham gak kada aja? Kada makan apa ikam nih? Kada usah dimamai. Makan nasi jua pae aja mahasiswa misalkan. Kada usah dipaksa. Kada paham ikam? Aja kada paham. Bapak ulang sekali lagi nah. Kayak ini. Paham lagi guru. Kada pulang makin dijelaskan makin kada mengerti. Ya dan itu. Sudah je guru. Dan Allah Taala berikan paham. Nah, itu nyaman sudah. Punya guru kada Tuhan bang. Jadi akan aku yang menciptakan ikam. Jadi Tuhan menciptakan, Tuhan memahamakan. Guru hanya sebagai wasilah. Itu ujian telah. Walaupun pian berataan adalah mahasiswa-mahasiswi kada berataan jadi guru, minimal jadi guru anak pian. Nah, ngertilah anak di rumah. Kada bahaya. Umay di gurunya makan apa? Pian bang beri makan ulun apa jadi anak. Ya anak itu. Ada orang tuh memang basic kemampuan itu tuh kada
Kalau kita kan memandang kayak ini, murid yang pintar itu murid pintar matematika, kada mesti. Itu dulu, kada mesti. Tapi ketika matematika tersebut begitu pas ketika dewasanya selesai, ketika menghadapi ujian di dalam kehidupan tersebut, cerdas banget. Keberhasilan pian ini bukan bertambah di belakang SPD itu ada. Setelah lulus pian kayak apa? Manfaat kada ilmu tersebut. Kalau misalkan dalam dunia pekerjaan orientasinya lulus tersebut kepada pekerjaan, mampukah di dalam pekerjaan tersebut pian mewarnai dari ilmu yang sudah didapat di sana? Mampu kada mewarnai? Jadi yang lulus itu bukan di sininya, karena Nabi sudah memberikan barometer. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'hum linnas. Kita hanya sekadar mencari manfaat di sini. Manusia terbaik bagi Nabi ketika punya manfaat dan nilai untuk manusia yang lain. Di sana keluar. Makanya dilatih itu ada mahasiswa kena PPL lawan siswa. Naik kelas sedikit KKN. Lain kunyuk-kunyuk narai. Kuliah kerja nyata itu kena KKN dia akan kunyuk-kunyuk narai. Yang kunyuk-kunyuk tuh ada gawe tugas di masyarakat bilang lulus, punyakah peran di masyarakat tersebut. Makanya sering kami sampaikan, kalau di kelas mengkaji fikih, tafsir, hadis, tidak akan membuat kita ahli tafsir dan ahli hadis ataupun ahli fikih. Kalau ada majelis di luar, silahkan ditambah. Kenapa? Karena mencukup kita di sini. Dari satu semester tersebut 16 pertemuan kotor, 12 pertemuan efektif atau 13 efektif. Di luar pengantar studi, OTS dan final. Tambahlah dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ada kajian-kajian, silahkan didiskusikan. Bila kada paham, takun dosennya kada paham, bernai beratan. Ya, dosen paham beratan, Tuhan naranya. Paham sudah. Kayak itu pahamnya. Artinya bisa-bisa memanfaatkan waktu. Jadi seperti inilah gambaran orang-orang dulu itu, memanfaatkan waktu, memanage waktu tersebut semanfaat mungkin. Nah, tadi para orang-orang menuntut ilmu, ya'tuna min aqtaril ardi, mereka datang daripada penjuru-penjuru wilayah, jauh-jauh datang menuntut ilmu. Fala budda min an uqaddima asbaqahum. Maka ujar seguru tadi dah, mestilah aku dahulukan, aku utamakan, aku prioritaskan waktu belajar mereka atau fasilitas mereka tersebut. Kan murid tadi bepadah guru waktu tengah hari ini lapah hafal. Kan nyaman menghafal tengah hari panas. Lalu guru mendengar, ya sudah. Dengan berkat guru tersebut, fabi barakati syafaqati, dengan berkat kasih sayang dan perhatian guru tersebut mengubah waktunya katanya. Faqa ibnuhu, maka jadilah anak guru tadi ala aktsaril fuqaha ahli ardi, menjadi kebanyakan ahli fikih di wilayahnya masing-masing, fi dzalikal asri, pada waktu itu, fil fikhi, dalam urusan fikih. Oleh karena itu, kebaikan seorang guru menjadi menjadi saham kepintaran dan kecerdasan ataupun kealiman seorang murid tersebut. Tapi bukan berarti kita menyalahkan guru yang tegas. Kadang-kadang ada murid yang manja. Nah, guru-guru calon-calon guru nih, ada murid yang manja. Jadi kalau pertanyaannya, haruskah punishment itu ada? Sanksi itu ada? Harus jawabannya. Tapi tidak selalu diberikan sanksi. Kalau memang ada pelanggaran, silahkan sanksi yang memberikan edukasi. Silahkan. Kalau fikih kan bila salah pukul atau kuitannya mungkin. Hak otoritasnya, prioritasnya, silahkan pukul. Tapi tentunya tidak pukulan yang memberikan kecederaan. Tangan atau betis atau tangan. Kepala ada boleh. Jangan sampai besar anak menghantam kepala anak, ada boleh lah. Lagi ini wajar kita melaporkan anak udah tempeleng. Jangan pukul di sini pakai rotannya. Kalau di pondok tuh pakai rotan misalnya. Tapi pakai rotan yang catok bukahan deh gue nih. Oh, rotan ini bukahan deh gue. Surtoh aja banyak polisi datang polisi. Itu pendidikan. Jadi punishment itu haruskah ada, sanksi itu ada, harus ada. Tapi tidak selalu diberikan sanksi. Untuk apa? Menyangsi orang kada bersalah. Nah, kalau di kampus mungkin sanksinya tidak melakukan pukulan, tapi nilai dianjlokkan. Itu sudah. Tapi jangan kayak nang TV itu pulanglah viral gara-gara nilai rendah, guru dibacok, bah. Astagfirullah, naudzubillah. Nyata benar kada berkat dengan itu ilmunya. Aduh, luar biasa. Luar biasa luputnya. Bukan luar biasa harap, ada luar biasa luputnya.
kisah orang Bahari itu. Anak menampiling kuitan. Wah, kipai kubiah kuitan. Ujar kuitannya umanak luput bener rekam nina lo. Luput napa luput tuh tak kipai kubiah pian. Maksudnya luput gawiannya, luput caranya kuitan tampiling ya. Nah, itu banyak tuh ini tuh itu. Bahkan membunuh kuitan itu. Auzubillah min dzalik. Jadi bisa jadi dimanjakan karena seperti itu. Wayan bagi 758 masih ada. Wayan bagi alla yunazi'a ahadan wala yukhasima lahu wala yukhasimahu li'anna yudayya awqatahu. Qila al-muhsinu sayujza bi ahsanihi. Wayan bagi sepantasnya lagi alla yunazi'a, hendaknya tidak saling berselisih. Bahasa Banjarnya mun kawa orang penuntut ilmu itu jangan pina tapahwal. Itu tapahwal diskusi Bang, itu biasa aja, beda pendapat itu udah Bang, santai aja. Wala yunazi alla yunazi ahadan, tidak saling berselisih terhadap seseorang yang lain, jangan saling apa aja kita. Beda pendapat sampai bakal kancangan urat dulu tak lahi, ada, jangan sampai. Wala yukhasimahu, dan juga tidak saling memusuhi. Gara-gara yunazia tadi saling berselisih pandangan, rupanya tidak kuat mental orang tersebut, akhirnya terjadi bermusuhan. Jangan sampai. Li'annahu, karena sesungguhnya permusuhan itu yudayyi'u awqatahu, itu hanya membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu saja. Mengalihi warak jadi kita bertabahwal itu mengalihi. Qila, dikatakan orang bahwasanya al-muhsinu, orang yang berbuat baik itu sayujza bi ahsani, akan dibalas pula dengan kebaikan yang lain. Artinya orang yang memperlakukan kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan meskipun tidak dibalas saat itu. Jadi pian berbuat baik itu kadar rugi. Pian sedang menanam kebaikan pula meskipun dibalas dengan cara yang berbeda dan di waktu yang berbeda atau mungkin di tempat yang berbeda. Jadi jangan merasa rugi lah, jangan merasa rugi. Baca aku baik lawan inya kada baik lawan aku. Rugilah kada. Kaina ada dibalas. Inya nang kada balas, inya kada dibalas orang juga kebaikannya. Jadi kalau paham berataan saling membalas. Murid baik lawan guru, guru baik lawan murid, akan dibalas masing-masing. Begitu pula keburukan juga pasti akan dibalas dengan keburukan pula. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan pula. Wal musii'u sayakfi masawihi. Nah, ini. Dan orang yang berbuat jahat sayakfi, akan cukuplah baginya tersebut. Suatu saat kita masawihi, akan perbuatan jahatnya pula. Cakap bahasa sederhananya, orang nang jahat akan dibalas juga nanti dengan kejahatannya pula. Nang baik dibalas dengan baik, nang buruk dibalas dengan buruk. Inya jahat lawan kita, kita kada membalas. Karena ada orang nang jahat lawan jahat lawan kita tu juga. Namun kita balas dengan jahat yang sama, nang bina kada tahan di sosmed sampai kabur binatang keluar beritaan bahasanya. Bersumpah-sumpah misalkan, ini macam-macam. Amun kita membalas sama kita. Kan tujuannya supaya berbeda, jangan dibalas. Bahwa aku kada kayak kamu, kayak itu maksudnya. Jangan dibalas. Ini kadang-kadang permasalahan diungkai di sosial media. Tahu orang jurang berarti hidupnya ini banyak masalah. Jadi jangan ditampaykan. Menurut orang bakal warga tuh kadang-kadang orang bakal warga lah. Kita macam-macam ya Allah. Laki disambeti, nang laki juga bini disambeti, akhirnya tahu orang permasalahan. Tutup permasalahan tersebut. Sudah cukup, Allah tutup aib tersebut, jangan dibuka lagi kembali. Manusianya membuka. Nah kita juga jangan itu. Jangan dibuka. Nyaman gak kata atau tamu kawan tuh di kampus lah itu. Sudah, jangan tapi hendak dianui lagi. Jangan tapi sampai di sosial media tahu kata orang karena kampusnya bermasalah udah. Kawanannya bermasalah, jangan udah ngamayu seorang aja. Kalau paham dah. Ansyadani Syekh Al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar Al-Ma'ruf bi Imami Khawahir Zadah. Orang bahasa Arab nih. Al-Mufti rahimahullah. Beliau berkata, qala ansyadani Sultan Syariah Yusuf Al-Mahdani hadha syair. Nah, ini ungkapan syairnya apa?
da'il mar'a la tujzih ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Da'il mar'a, tinggalkan seseorang yang jahat tadi, la tujzi ala su'i fi'lihi, jangan biarkan diri kita untuk membalas orang yang jahat tadi, ala su'i fi'lihi, daripada jahatnya perlakuannya kepada diri kita. Sudah, ada balai. Orang menyambati berjauh kita, masih menyambat, jurang kesurupan ini bepandir surangan masih juga bepandir menyambat. Sudah, tinggalkan berjauh. Macam-macam misalkan, tinggalkan berjauh, ada balai. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Ya, akan mencukupkan apa yang di dalam kejahatannya. Maksudnya apa? Akan cukup bagi orang yang jahat tersebut kejahatannya. Ujar bahasa kita tuh, maywai sudah inya jahat dengan jahatnya kalau buat itu maywai sudah. Tapi kaina akan dibalas kejahatannya, akan dibalas. Wa ma huwa fa'iluhu, dan apa yang telah ia perlakukan daripada kejahatan tersebut. Man arada ayyarghama anfa'aduwin falyukarrir hadha sya'ra. Barang siapa yang menginginkan untuk memutuskan ojek itu tuh mahapak kali anfa'aduwin, hidung musuh ojek kita. Barang siapa yang menginginkan supaya mematahkan pendapat seorang musuh yang terlalu memusuhi kita nih, falyukarrir hadha sya'ra, ulanglah bacakan syair ini. Saya padang di muka tadi itu, bila ada musuh pindah mengalahi padahkan, hei kawan, ikan mantan lu musuh aku nah, da'il mar'a la tujzi ala su'i fi'li. Sama ya kan syair nang itu. Jadi kita cukuplah kejahatan tersebut, tidak perlu dibalas, dan kejahatan pasti akan dengan dibalas kejahatan pula, seperti kejahatan dirimu dengan diriku. Oh Allah, sampai akan dia syair nang itu. Tapi kira-kira bisa sarik, aku bisa bebanget. Sok alim ikam di Jawa macam ya salah, lebih baik sok alim daripada sok jahat. Nah itu sudah. Nah ini menjelaskan kepada kita, orang yang penuntut ilmu tidak sepantasnya berbuat buruk sebagaimana orang yang berbuat buruk memberikan keburukan terhadap kita, dan sebagaimana orang penuntut ilmu punya kasih sayang, punya perhatian terhadap orang lain, dan bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama menjuzul ilmu yang barakah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan harapannya hari akan datang lebih baik daripada hari ini, dan kita tergolong umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa likulli din salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqina wa fakhira Allahumma astur ayyubana wa ghayyibu mu'allimina anna wa la tudhi barakatu bihi min sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.